Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadat al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang kami cintai dan kami hormati, hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, sepuh kita, Bapak Haji Tastup, juga Bapak Haji Nali, dan jemaah kita, diantaranya yaitu Bapak Gema Arjadi, juga ibu-ibu solihah insyaallah calon penghuni surga semuanya, yaitu ada Ibu Noval, Mimi Masyrifah, dan istri tercinta yaitu Ibu Fakhrunisa, serta para jamaah dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Tidak lupa kami menyapa para pemirsa yang ada di media sosial seperti Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat badannya, kuat iman Islamnya, dan senantiasa mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, tetap bersyukur walaupun sedikit ada gangguan ini ya. Kurang enak badan ya 2 hari 3 hari ini ya, tapi karena modal semangat kita berusaha untuk istiqamah melanjutkan pelajaran tahsin dan tafsir Al-Qur'an kita. Semoga kita ikhlas dalam belajar dan termasuk bagian dari amal soleh yang kita petik manfaatnya yang besar dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan Al-Quran ini menjadi berkah yang sempurna, tiada batasnya bagi kita, bagi anak keturunan kita, ya, bagi keluarga kita, semuanya mendapatkan barakah yang sempurna berkat Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kalau udah dapat berkah beres ya. Nggak peduli mau miskin mau kaya, kalau udah berkah beres. Miskinnya jadi pahala, kayanya jadi pahala. Kalau udah nggak berkah bahaya. Miskinnya menderita, kayanya sombong, naudzubillah ya. Semoga kita berkah dan kaya kalau bisa, tapi kan semua atas dasar ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin itu adalah takdirnya. Kita hanya wajib berusaha untuk menyempurnakan ikhtiar kita. Semoga kita semua menjadi orang yang kaya. Kaya imannya, kaya kesabarannya, syukur-syukur kaya materi harta bendanya. Tapi untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kemudian bermanfaat dengan kekayaan tersebut, sehingga kita semua lahir di dunia ini tidak hanya sekedar kita numpang di buminya Allah, tapi benar-benar membawa manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita sudah sampai pada Al-Baqarah ayat ke 91. Sebelumnya kita seperti biasa untuk mencoba mempraktikkannya sesuai bacaan standar Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama dan imam kita. Kemudian kita mencobanya nanti satu persatu. InsyaAllah menjadi berkah yang sempurna untuk kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ya, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Wa idza qila, dzal ya, ujung lidah bersama ujung gigi di atas. Wa idza dzidzu. Wa idza qila, qaf dari pangkal lidah. Qila lahum aminu mad badal a-nya panjang, nu mutabi'i panjang 2 harakat. Bima anzala, bimanya awalnya mutabi'i 2 harakat. Karena bertemu hamzah di lain kata maka dibaca 4 harakat, namanya mad jazmun fasil. Bima anzala nun mati bertemu zai, namanya ikhfa haqiqi. Samar dan dengung. Anzala ya. Anzalallahu, Allahu tebal, sangat tebal. Allahu qanu, qa dari pangkal lidah, taqiqu, qanu nu'minu bima unzila, sama itu ma-nya juga 4 harakat mad jazmun fasil. Bima unzila sama tuh ikhfa hakiki, sama dengan anzala. Unzila nun mati bertemu zai, ikhfa hakiki. Hurufnya ada berapa ikhfa hakiki? 15, yaitu ta sajim dal zal zai sin shin sad dal ta dha fa qaf kaf, samar dan dengung. Alaina, ainah tengah kerongkongan. Alaina wa yakfuruna, kapnya hamas berdesis yak. Wa yakfuru, fa juga sama tuh, fa fi fu. Wa yakfuruna ya.
Wa yakfuruna, runya panjang mad tabi'i, ada wawu mati sebelumnya dhamma. Wa yakfuruna bima, panjang ya, bima sama mad tabi'i, hurufnya 3, alif waw dan ya. Bima wara'ahu, wara' enggak boleh wara', wara'. Ra-nya bergetarnya antara 1 sampai 2 ya. Namanya takrir ya. Bergetarnya R tapi tidak berlebihan ya. Wara' enggak boleh wara' ya. Antara 1 sampai 2 getaran. Wara' ya. Wara' ya. Wara'ahu, mad wajib muttasil. Ra-nya panjang, mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Wara'ahu, ahu ha ya. Ahu wa huwa sama tuh ha. Pangkal kerongkongan. Wa huwal haqqu, haknya dari tengah kerongkongan. Haqqu wa huwal haqqu, qaf ya, qaqiqu. Wa huwal haqqu musaddiqa, sad dari ujung lidah bersama gigi seri bawah. Sa si su. Musa ya. Musaddiqan lima, qaf lagi, qaqiqu. Musaddiqan lima, qallima tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Awalnya musaddiqan, masuk ke lam menjadi musaddiqan lima, bila gunnah tanpa mendengung. Musaddiqan lima, musaddiqan lima ma'ahum, ain tengah kerongkongan. Ma'ahum, ma'ahum. Qul, qaf lagi tuh, qul. Qul falima, fa desis. Falima taqtuluna, qalqalah sughra. Taqa memantul dengan kuat ya. Taqtuluna, huruf qalqalah ada 5, qaf ta ba jim dal. Taqa ya. Taqa, taqtuluna anbiya, nun mati bertemu ba namanya iqlab. Boleh membaca 2 cara, dengan menyempurnakan mimnya menjadi ambiya'i, kedua mulutnya dirapatkan beserta dengung ya. Ambiya'a. Atau boleh cara kedua dengan menyamarkan nunnya. Nah, ini lebih bagus. Kedua mulutnya dibuka sedikit. Ya, anbiya ya. Anbiya namanya muqaddam fil ada, lebih diutamakan di kalangan ahli qiraat karena ini mirip dengan mim mati bertemu ba, mirip dengan ikhfa syafawi ya. Nah, karena mirip dengan ikhfa syafawi maka yang lebih afdalnya kita membaca samar nunnya ya. Kedua mulutnya dibuka sedikit. Ya, bukan am. Walaupun boleh ya, tapi yang lebih bagus dibaca samar nunnya. Ya. Ya. Biya, mad wajib muttasil. Tabi'i bertemu hamzah di satu kata dibaca 4 harakat. Anbiya, Allah, Allah tebal ya, atau taglis memenuhi rongga mulut. Allahi, Allahi, min qablu, nun mati bertemu qaf, nunnya tebal ya, nunnya dibaca samar dan dengung disertai dengan tebal karena bertemu huruf qaf. Qaf itu huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah bagian huruf yang tebal. Jangan baca nyengir ya, mi qablu. Ya, salah itu ya. Nunnya ditebalkan menjadi mil ya. Mil beda kan? Mil qablu dengan mil beda. Jangan nyengir jamaah ya. Jangan mil, salah ya. Mil qablu sama. Jadi nunnya dibaca tebal. Ya, mil qablu. Kenapa nunnya yang dibaca dengung tebal? Karena bertemu huruf qaf. Qaf itu bagian dari huruf-huruf kuat. Huruf-huruf isti'la namanya. Ya, mil jadi satu pekerjaan. Mil qablu. Kalau baca nunnya tipis, 2 pekerjaan. Pertama nyengir dulu, mil tipis, mil. Kedua baru tebal kok. Jangan ya. Satu pekerjaan. Nunnya tebalkan, qafnya tebalkan. Ya, paham jemaah?
Paham gak paham? Ya, terima aja lah. Ini sedikit pendalaman ya, biar ada wawasan sedikit. Jadi bukan mil qablu, bukan nyengir jamaah ya. Mil ya, bedakan mil qablu ya. Mil qablu ya. Jadi nun yang dibaca dengung itu tebal karena bertemu huruf yang tebal. Qaf itu termasuk huruf yang tebal. Qa ya. Qablu ba-nya bertasydid qalqalah sughra qablu. Nah ini kalau ini nunnya yang dibaca dengung sambar dengung tipis. Karena kapnya huruf-huruf tipis. Gak boleh gak boleh. Tipis mulutnya nyengir. Ya. Ku ya. Ku gak boleh gak boleh ya. Ya. Nyengir mulutnya. Kuntum ikhfa juga nih nun mati bermuta. Kuntum mu'minin mim mati bermim idgham mimi idgham mislain shaghirain ma'al gunnah atau bil gunnah. Dibaca dengung ya mim pertamanya. Kemudian dimasukkan ke mim kedua. Kuntum ya tum mu'minin ya. Demikian ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Alhamdulillah, silakan Bapak Gemah untuk mencobanya ya. Nunya panjang ada waw mad tabi'i. Aminu. Ikhfa kan nun mad bertemu zai. Anzala. Kafnya berdesis wayak. Hunya panjang. Wara'ahu ada tanda panjang kah di situ? Ya. Qalqalanya harus jelas keluar dia. Taqo ya. Taqatulun. Ulangi. Qul falima. Hiapahu sih? Allahi Allahu. Iya. Malum baru bangun ya. Yuk. Nah,
Napasnya kurang ya. Ikhfa 2 tuh ya. In kuntum mu'minin. Dari min qablu. Alhamdulillah. Terus belajar ya Pak ya, biar dapat peningkatan. Silakan Pak Haji Casup. Anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna wara'ahu wara ya wara wa huwal haqqu musaddiqa ma'ahum falima taqtuluna qalqalah dia taqtulun memantul ya itu Allahi mil hinya pendek Allahi mil qablu il lu nya pendek enggak ada waw qablu il alhamdulillah pelan-pelan lanjut Pak Haji. Qila lahum nu'minu bima nunya pendek nu'minu bima unzila waranya panjang wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima
Qul falima taqtuluna. Taqa qalqalahnya mantulkan. Taqa. Falima taqtuluna. Allahi qablu in. Alhamdulillah, pelan-pelan ya. Makasih, lanjut ke ibu-ibu silakan. Qaf bu ya, qila, qila. Ikhfa bu, anzalallahu. Kunya pendek bu. Wa huwal haqqu musaddiqa. Ain bu, ma'ahum. Taqa memantul. Taqa. Bukan take bu, taqa. Coba taqa. Keluarin aja semuanya. Taqa. Alhamdulillah, dikit-dikit ya. Udah mulai agak paham bu ya. Insyaallah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Lanjut, Mimi Musyrifah. Ikhfa ya, Mimi. Unzila. Dari Bima ya. Ma'ahum ain ya. Ma'ahum. Iqlab bu. Anbiya dengung dia. Taqa, keluarin lagi qalqalahnya. Taqa, taqa tuluna. Alhamdulillah, bagus bacanya. Lanjut, masih ada?
Ya. Baiklah, kita ulang kembali bacaan kita untuk menyempurnakan pahalanya. Barangkali tadi ada kekurangan dalam pelafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Setelah kita tahu bacanya, kita juga mesti mengetahui artinya, baik per kata maupun per ayat. Mari kita lihat. Wa idza artinya dan apabila, qila dikatakan, lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, bima dengan apa, ya, atau kepada boleh dengan apa. Kemudian anzal apa? Menurunkan, yang menurunkan, anzal menurunkan, Allahu Allah. Qalu mereka berkata, nu'minu kami beriman, betul. Bima dengan apa, atau kepada. Bi itu dengan ma itu apa? Dengan apa? Unzila diturunkan, alaina kepada kami atau atas kami, ya. Wa yakfuruna dan mereka kafir atau ingkar, bima dengan apa, bi itu dengan ma, dengan apa, wara'ahu ya setelahnya atau di belakangnya, wara itu di belakang, kalau amam di depan, wa huwa dan ia, wa itu dan huwa dia, dan ia maksudnya Al-Quran, al-haqqu hak atau benar, ya. Al-haqqu itu hak, benar. Musaddiqan membenarkan, betul. Musaddiqan membenarkan, lima terhadap apa atau bagi apa, lima terhadap apa, ma'ahum ada pada mereka atau bersama mereka, ma'a itu bersama, ada pada mereka. Qul katakanlah, falima maka mengapa, taqtuluna kalian membunuh, anbiya jamak dari nabi, ya, para nabi. Anbiya itu para nabi, anbiya para nabi. Allah ya, nabi-nabi Allah, min dari, qablu sebelum, ya, in apa, in jika, kuntum kalian adalah, kuntum tuh kalian adalah, mukminin orang-orang yang beriman. Kalau satu orang beriman bahasa Arabnya apa? Mukmin, ya. Banyak orang beriman, mukminin atau mukminun. Kalau khusus perempuan beriman, mukminat, ya. Mukminin,
minat, muslimin muslimat. Itu perubahan kata. Memang bahasa Arab ini luas sekali ya. Makanya orang sampai nyantren bertahun-tahun baru bisa paham bahasa Arab, paham Al-Quran. Makanya kita sedikit-sedikit juga belajar, tidak mau ketinggalan ya. Karena ilmu ini wajib untuk kita pelajari, apalagi ilmu Al-Quran. Wajib kita pelajari, baik tata cara membacanya atau mengetahui makna dan artinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 91. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apabila hendak dikatakan berimanlah pada Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang Maha Rahman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini serial bersama orang-orang Yahudi ketika Nabi berada di mana? Di Madinah. Nabi berdakwah menyampaikan, dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel tersebut, kalian orang-orang Yahudi, berimanlah kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini turun dari Allah kepada saya sebagai nabi terakhir. Disampaikan semuanya yang ada di situ. Disampaikan kepada tokoh-tokohnya ya, kepada bawahannya, kepada atasannya, seluruhnya disampaikan tanpa terkecuali ya, menyampaikan bahwa ini adalah kitab suci Al-Quran, diwahyukan kepada saya, hendaknya kamu juga beriman. Karena hidup ini tidak boleh sembarangan, memutuskan sembarangan, bertindak sembarangan, mesti ada patokannya. Apalagi itu terkait hukum, ya, terkait undang-undang, itu mesti ada patokannya supaya hidup kita berada pada rel yang betul. Apa patokan kita yang utama? Kitab suci Al-Quran. Dengan Al-Quran lah kita bisa rapi. Bagaimana bersikap, berperilaku, berbudaya, ya, bersosialisasi di tengah masyarakat. Coba kalau nggak ada Al-Quran, kita nggak akan bisa berbusana rapi seperti ini. Betul? Betul nggak? Ya. Kita nggak akan bisa mengelola, mengatur rumah tangga kita, keuangan kita, kalau tidak ada Al-Quran. Ibu-ibu tidak bisa menggunakan busana muslimah, bingung seperti apa menutup aurat. Ya. Nah, dengan adanya Al-Quran ini kan menata seluruh kehidupan manusia, termasuk orang Yahudi ini diharapkan untuk ikut serta mengimani Al-Quranul Karim sebagai patokan petunjuk terakhir, ya, pamungkas cara kita. Puncak dari kitab itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, sempurna adanya yaitu kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi terakhir, penutup para nabi. Siapa nabi kita? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari jamaah sebagai tanda terima kasih kita, tanda syukur kita kepada Allah, Nabi Muhammad turun di muka bumi ini, diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran yang sangat damai, sangat sejuk, sangat hebat ini, lengkap sempurna ajarannya. Mari kita baca salawat kepada beliau. Semoga salawat ini Allah kirim ke kubur beliau, sehingga beliau menandai kita adalah umat yang setia, yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Insyaallah jamaah, ini harapan dan cita-cita kita yang paling tinggi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, kami tidak akan beriman, kami hanya beriman pada kitab Taurat dahulu kala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira orang-orang Yahudi menerima enggak? Beriman enggak terhadap Al-Quran? Tidak. Apa kata mereka? Kami tidak akan beriman, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di era zaman dulu. Kami ini kan keturunan orang Yahudi. Dulu Nabi kami Nabi Musa. Kami hanya beriman kepada kitab Taurat. Ya. Padahal Nabi sudah menjelaskan ini kitab terakhir. Ya. Kitab Al-Quran ini sambungan, terusan dari kitab suci Taurat. Tapi mereka kekeh tidak mau, itu hanya alasan saja sebenarnya. Memang kalau orang menolak kebenaran, mencari-cari alasan, ya, walaupun disampaikan itu fakta dan realita, kalau orang udah nggak mau ya susah ya jamaah, betul ya? Ini adalah watak songong orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Begitu kekehnya pendirian orang-orang Yahudi itu, menghantam, ya, mengebom, membunuh orang-orang Palestina, nggak peduli. Seluruh dunia mengutuk, para pemimpin dunia mengutuk, nggak peduli itu. Ya, jangan membunuh orang tidak berdosa, tetap saja. Ya, memang karena ada ambisi duniawi, hawa nafsu yang ingin memperkaya diri, menguasai dunia, maka tidak akan mau menerima kebenaran. Padahal Al-Quran ini kan tujuan untuk apa? Menata kehidupan supaya tersebarluaskan nilai-nilai rahmatan lil alamin, nilai kasih sayang, kedamaian, persaudaraan, saling cinta, saling memberi, saling peduli. Itu kan maunya Al-Quran. Tapi orang Yahudi karena nggak mau seperti itu, maunya mereka saja tuh yang untung, maunya mereka saja tuh yang mendapatkan bagian. Ya, akhirnya menolak kebenaran Al-Quran yang jelas-jelas nyata kebenarannya. Nah, kalau ada di antara kita nih yang menolak kebenaran Al-Quran,
Ya apa bedanya dengan orang Yahudi? Makanya Nabi Muhammad mengingatkan kepada umatnya, jangan memiliki watak seperti orang-orang Yahudi. Karena ujungnya apa? Menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Ya jamaah ya. Makanya kita ini sebagai orang yang beriman, mari kita betul-betul meyakini Quran ini, beriman sepenuh hati, lalu kita berusaha untuk membacanya, ya, memahaminya, lalu mengamalkan. Tidak cukup hanya beriman jamaah, pelajari dong, digali dong, ya enggak? Dipahami sedikit demi sedikit, dipelajari. Karena seumur-umur kita belajar Quran tidak akan pernah khotam, betul? Karena Quran ini induknya ilmu. Semua ilmu-ilmu Allah itu dari Al-Quran. Ya, dikupas Al-Quran ini siang malam gak bakal habis. Karena bersumber dari langit, dari Sang Maha Pencipta. Jadi kurikulumnya kehidupan itu di Quran ini. Makanya jangan heran, Quran bicara tentang alam jin, Quran bicara tentang angkasa, Quran bicara tentang laut, Quran bicara tentang hutan, pohon, alam kubur, alam barzah, alam akhirat, surga neraka. Semua dibedah oleh Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu mencakup seluruh ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, ulama-ulama zaman dulu saking fokusnya mengkaji Quran, mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan besar. Siapa contohnya? Ibnu Sina tuh, kedokteran muslim dunia tuh diakui menjadi rujukan orang-orang barat tuh, kampus-kampus barat. Ibnu Sina tuh penghafal Quran, mengkaji Quran, dikaitkan dengan kehidupan alam semesta. Ya, ada lagi tuh yang ahli matematika, siapa tuh? Al-Khawarizmi. Ada lagi yang ahli kelautan, perbintangan. Ya, semuanya. Kalau nggak percaya silakan search di Google tuh. Ilmuwan muslim zaman dulu tuh, ratusan ribuan. Jadi orang barat maju sekarang ini karena mereka dulu belajar dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, kita ingin mengembalikan kejayaan zaman dulu dengan apa? Ayo fokus belajar Al-Quran. Supaya kebuka nih wawasan kita. Oh ya, hidup kayak gini ya. Harus begini ya. Mengelola alam begini ya. Nah begitu. Memang tidak bisa sekaligus. Setahap demi setahap kita akan bisa hidup sesuai dengan standar Al-Quranul Karim. Paham jemaah? Padahal kitab suci Al-Quran mengajarkan kebenaran, membenarkan Taurat diturunkan pada Musa Rasul pilihan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Apa sesungguhnya alasan orang-orang Yahudi itu nggak percaya, nggak beriman? Padahal Quran ini kebenaran sejati yang turun dari Sang Maha Pencipta, pencipta alam ini, ya. Nah, karena turun dari Sang Maha Pencipta, tahu betul bagaimana aturan kehidupan. Seperti orang bikin mobil Toyota. Siapa yang paling tahu bagaimana penggunaan mobil Toyota? Pabrik ya, yang membuat mobil Toyota. Ada buku manualnya, panduan book namanya ya. Jarak tempuhnya sekian, penggunaannya seperti ini, perawatannya seperti ini, ada lengkap tuh. Nah, kalau kita menggunakan petunjuk itu, maka mobil kita awet. Nah, sama nih, ketika Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita gunakan, beres hidup kita, betul nggak? Ekonominya beres, rumah tangganya beres, politiknya beres, ekonominya beres, kesehatannya beres. Karena Quran ini tidak ada tipu daya, ada keadilan, ada kebersamaan. Ya, jadi kalau orang mengamalkan Quran, jangankan membunuh manusia, membunuh binatang aja tidak boleh tuh, saking hebatnya Al-Quran membimbing kita. Ya, jangankan kita nyumpahin orang, ngatain orang aja nggak boleh. Ya, nggak boleh menghina.
Itulah ajaran Quran yang luar biasa diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita. Jadi kitab Quran ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa sebelumnya yang wajib kita percaya? Dari Taurat, Zabur, dan Injil, baru Al-Quran. Satu paket mengajarkan kebenaran. Tapi sifatnya apa? Al-Quran ini di samping membenarkan juga menyempurnakan. Apa yang ada di kitab suci Al-Quran ya, ada pada kitab Taurat. Apa yang ada pada kitab Taurat ada pada kitab Al-Quran. Tapi apa yang ada seluruhnya ada pada kitab Al-Quran belum tentu ada pada kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Quran ini datang belakangan. Yang namanya belakangan kenapa? Menyempurnakan, melengkapi ya ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Di antaranya yang sama apa? Semua kitab para nabi itu mengajarkan la ilaha illallah. Kita hanya menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita syirik ya, tidak boleh kita menganggap benda-benda hebat sebagai Tuhan, enggak boleh. Baik itu bentuknya manusia, hewan, ya, matahari dan lain sebagainya. Jadi kita harus betul-betul membersihkan keyakinan kita. Karena ini adalah akidah yang diwariskan oleh para nabi bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Apalagi yang sama, kitab-kitab sebelumnya melarang kita membunuh, sama Al-Quran juga melarang kita membunuh. Kitab-kitab sebelumnya ajarannya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran juga sama. Kitab sebelumnya apa? Dilarang makan babi. Sama juga Al-Quran mengajarkan kita dilarang makan babi. Kalau sebelumnya dilarang mencuri, sama Al-Quran juga mengajarkan dilarang mencuri. Enggak ada yang beda, sama kok. Jadi hei orang Yahudi, enggak ada alasan kalian menolak kitab Al-Quran ini. Kebenaran datang dari Allah, enggak mungkin salah. Betul jemaah? Iya. Jadi jangan alasan karena kamu merasa diri dulu leluhurmu punya kitab Taurat lalu menolak kitab Al-Quran. Ini sumbernya sama. Taurat dari Allah, Al-Quran dari Allah. Kalau satu sumbernya pasti sama, ya enggak? Satu produk, enggak mungkin berbeda. Ya, terakhir ya. Sungguh itu perbuatan, maaf ya, kalau memang kalian beriman pada Taurat sebelum Al-Quran, mengapa berbuat kejahatan, membunuh para nabi kalian? Salatullah salamullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Sungguh itu perbuatan nista, membunuh sangat besar dosanya. Padahal Nabi dan Rasul semua menuntun umat ke jalan surga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Nah, karena orang Yahudi ini menolak, akhirnya Nabi membalikkan tuh argumennya. Kalau memang kamu hanya beriman kepada kitab Taurat, mengapa kamu bunuh nabi-nabi kalian dulu? Kan dilarang, dalam kitab Taurat kan dilarang membunuh. Dalam Al-Quran juga dilarang membunuh. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Ya kan? Jadi rupa-rupanya orang Yahudi itu kalau nggak sesuai dengan nafsunya, bayangkan nabinya dibunuh. Siapa di antara nabi yang dibunuh tuh? Nabi Zakaria. Anaknya juga dibunuh tuh. Nabi Yahya, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan dikatakan satu hari sampai membunuh 70 orang nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi nggak mau diusik. Kejahatan yang selama ini biasa dilaksanakan, contohnya penyembahan berhala, ya kan?
kemudian dikritik, ya, kenapa kamu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran kitab Taurat? Nggak mau tuh, langsung marah besar, nggak peduli. Nabi yang memberikan suatu solusi peringatan, nggak mau dibunuh tuh para nabi. Maka disampaikan, kalau kamu mengatakan beriman kepada Taurat, kenapa nabi-nabi kalian bunuh? Padahal membunuh itu perbuatan nista, dosa yang sangat besar. Tidak boleh kita membunuh manusia, apalagi membunuh nabi, kecuali dengan cara yang benar. Boleh kita membunuh orang dalam kondisi darurat, seperti apa? Dalam berperang. Boleh itu membunuh musuh-musuh Islam yang ingin merusak agama kita. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Surah Al-Isra 33, janganlah kamu membunuh seorang manusia kecuali dengan cara yang benar. Ada alasan yang dibenarkan, seperti kita membunuh orang-orang kafir berperang saat perang, ya. Kalau dalam keadaan damai nggak boleh kita membunuh. Jangankan membunuh manusia, membunuh hewan dengan sengaja yang tak bersalah saja kita dilarang untuk membunuhnya. Nah nih, jadi kalau orang yang membunuh dengan sengaja, secara hukum negara juga kena undang-undangnya, ada pasalnya, ya enggak? Ada pasalnya itu, bisa penjara sekian tahun, bahkan dihukum mati. Ya, dalam agama kita juga sama, itu berlaku hukum qisas. Kalau orang membunuh, dia juga harus dibunuh. Ya, bahkan dikatakan dalam Nabi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, keduanya sama-sama masuk neraka. Ya kan? Jadi jangan kita anggap enteng ini. Zaman sekarang kayaknya nyawa gampang banget, ya. Tersinggung sedikit, ada salah ngomong sedikit, main bacok, main tawuran, itu kan udah gak bener tuh. Ya, itu oleh karena apa? Keringnya, ya, spiritual keimanan yang hanya mementingkan kehidupan duniawi, tidak mau mencoba memperbaiki diri, akhirnya apa? Timbullah permusuhan, kejahatan di mana-mana. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Gak boleh, dosa besar. Membunuh orang, membunuh diri sendiri, apapun masalah kita, jangan cepat-cepat berputus asa lalu memilih jalan pintas membunuh diri. Itu na'udzubillah perbuatan yang sangat besar dosanya. Semoga kita bisa bersabar menghadapi masalah apapun, dan semoga Allah memberikan kita solusi dalam menghadapi masalah apapun, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan pembunuhan, karena itu akan membuat Allah itu sangat marah dan melaknat kita di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.